Seorang ketua RT berusia remaja 19 tahun viral usai membuat gebrakan dengan memperbaiki jalan secara swadaya di kawasan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Aksi ini dilakukan meski ia baru menjabat selama 2 bulan saja. Meski baru menjabat sebagai ketua RT selama 2 bulan, Sahdan Arya Maulana, 19 tahun, segera membuat gebrakan dengan mendatangkan truk molen untuk perbaikan dan pengecoran jalan di kawasan Rawabadak, Koja, Jakarta Utara. Jalan sepanjang 100 meter ini memang kerap kebanjiran, sehingga sering rusak dan harus diperbaiki. Aksi ini dilakukan karena ini akses jalan utama warga. Selain memperbaiki jalan, ketua RT dari Gen Z ini juga memasang kamera CCTV dan melakukan kerja bakti dengan anggaran swadaya masyarakat. Ada yang sebagian dari swadaya dan dari kita. Nah, dari kita itu BOP kita itu semua kita alihkan ke pembangunan semua. Jadi kita selama 2 bulan ini tidak pernah ngambil biaya BOP persen pun. Sama sekali tidak ada dari pemerintah. Siapa sangka aksi Pak RT Sahdan viral hingga mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Jakarta Utara. Ia bersama 2 pengurus RT lainnya diajak minum kopi bersama di kantor Wali Kota. Saat pertemuan ini, ketua dan pengurus RT dari generasi Z di Koja, Jakarta Utara berharap gebrakan ini bisa mematahkan stigma negatif pada generasi Z. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ribuan pencari kerja di Cianjur, Jawa Barat rela antre berdesakan untuk mendapatkan pekerjaan di depan salah satu toko. Diketahui toko tersebut merekrut sebanyak 50 karyawan untuk ditempatkan di posisi kasir, konten kreator, bagian gudang, dan pramuniaga. Seperti inilah ribuan pelamar kerja yang rela antri hingga berdesakan di depan salah satu toko di Jalan Siliwangi, Cianjur, Jawa Barat. Para pekerja datang sejak subuh hingga siang hari. Didominasi para pelamar pekerja ini merupakan fresh graduate baik SMK maupun SMA. Diketahui toko yang berjalan di bidang fashion, makanan, sembako, dan lainnya merekrut sebanyak 50 karyawan untuk ditempatkan di posisi kasir, konten kreator, bagian gudang, dan pramuniaga. Tidak hanya datang dari dalam kota, para pelamar juga datang dari Bogor, Sukabumi, dan Pangandaran. Sebetulnya untuk rencana awal itu kan kita walk-in interview ya, jadi pas melamar langsung diinterview di hari yang sama gitu. Cuman diinformasikan dari satpam katanya jam 5 subuh udah pada dateng, dan pas kita dateng juga wah lebih dari 1.000 sih. Rencana sih nggak sampai 500 gitu, ternyata di luar ekspektasi kayak gitu. Pihak toko akan terus berupaya dan menyeleksi para pelamar dalam kurun waktu 1 minggu ke depan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Ugal-ugalan saat melaju di jalan sepi, sebuah mobil pickup tanpa muatan terguling usai menyerempet motor dan menabrak pembatas jalan di Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kuat dugaan sang sopir dalam kondisi mengantuk sehingga tak mampu mengontrol kemudi kendaraannya. Kendaraan pick-up ini terguling dan rusak parah usai alami kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat pick-up tanpa muatan tersebut melaju kencang dari arah Semarang menuju Solo. Tiba di lokasi kejadian, pick-up hilang kendali dan menyerempet pengendara motor, lalu menabrak trotoar pembatas jalan hingga akhirnya terguling. Diduga sopir mengemudi dalam kondisi mengantuk hingga tak mampu mengendalikan kendaraannya saat melaju di jalanan sepi. Akibat insiden ini, sopir alami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit sementara pick-up ringsek. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri berkomplot mencuri motor dan perhiasan milik majikannya senilai puluhan juta rupiah di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku beraksi setelah 6 bulan bekerja dan mengetahui lokasi penyimpanan barang berharga. CCTV merekam seorang asisten rumah tangga, Patricia, membawa kabur motor majikannya di kawasan Legok, Tangerang Selatan, Banten.
Aksi pencurian ini baru disadari majikannya usai pelaku tak kunjung pulang. Dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata surat kendaraan beserta perhiasan senilai 23 juta rupiah sudah raib. Korban pun melaporkan kasus ke polisi hingga dilakukan penggerebekan di kawasan Bojong Kamal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain Patricia, polisi juga menangkap sang suami, Jimmy, yang merupakan otak aksi pencurian. Dari hasil pemeriksaan, Patricia nekat mencuri setelah 6 bulan bekerja dan mengetahui lokasi penyimpanan harta berharga milik korban. Dan atas perintah Jimmy, Patricia nekat membawa kabur motor, perhiasan dan ponsel korban lengkap dengan sertifikat perhiasan dan juga surat-surat kendaraan. Seluruh barang hasil curian juga segera dijual ke pendadah di mana uang hasil kejahatan digunakan untuk biaya sekolah sang anak. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati News melaporkan. Seorang pengendara motor di Kabupaten Bengkulu Tengah menyerang polisi yang menggelar operasi Patu Jaya di depan Mako Polres Bengkulu Tengah Senin siang. Polisi yang melihat kejadian tersebut melepaskan tembakan peringatan ke udara. Polisi kemudian mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri dari polisi. Pengendara berhasil ditangkap 20 menit kemudian. Dari tangan pelaku, polisi sita sebilah pisau. Saat ini, pelaku masih diperiksa dan tidak menutup kemungkinan pelaku terlibat tindak pidana sebelumnya. Saat ini, kasusnya ditangani oleh Satreskrim Polres Bengkulu Tengah. Dari Bengkulu Tengah, Endro Duwirawan melaporkan. Pemirsa, seorang pria memproduksi ratusan lembar uang palsu di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Uang pecahan Rp100 dan Rp50.000 dijual melalui media sosial dengan keuntungan Rp300.000 per 1 juta uang palsu. Polisi menggerebek tempat pembuatan uang palsu di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Saat digerebek, pelaku yang berusia 20 tahun dan menjadi pedagang ketan ini tak berkutik saat memproduksi uang palsu. Polisi mengamankan barang bukti ratusan lembar uang palsu pecahan 50 dan 100 ribu, stempel UV, printer dan spray khusus yang digunakan untuk memberikan tekstur mirip uang asli. Pelaku mengaku membuat uang palsu untuk dijual ke pemesan di mana dari 1 juta, ia mendapatkan keuntungan Rp300.000. Pelaku sudah beroperasi selama 3 bulan dengan menawarkan melalui media sosial untuk menambah modal jual ketan. Awal bahwa selain digunakan oleh pelaku untuk melengkapi atau memerlukan kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti belanja di warung-warung kecil di sekitaran Padalarang dan juga pom bensin dan sekitarnya, tersangka juga melakukan jual beli dengan cara media sosial Telegram dengan orang-orang yang dia kenal. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan.